Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan Garuda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Sumpah Pemuda sebagai tonggak awal ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, kelompok 6 sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Akbar Maulana Malik Ibrahim, Indira Rahma Syifa, Muhammad Aditya Wardana, dan ada saya sendiri Nabila Julianayu Mayastika. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai latar belakang dari dibuatnya makalah ini. Latar belakang yang pertama adalah bahasa sebagai suatu sistem komunikasi adalah suatu bagian dari sistem kebudayaan, bahkan merupakan inti dari kebudayaan. Nah, dalam hal ini bahasa itu merupakan sebuah sistem untuk berkomunikasi, seperti halnya bahasa Indonesia yang juga digunakan untuk berkomunikasi dan berhubungan antar satu dengan lainnya. Sejatinya, sejarah bahasa Indonesia sendiri tidak lepas dari adanya suatu peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda merupakan suatu peristiwa, suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Nah, dalam hal ini Sumpah Pemuda sejatinya merupakan sebuah putusan dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sampai saat ini setiap tahunnya putusan dari Kongres Pemuda II Indonesia ini selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, tepatnya di tanggal 28 Oktober. Nah, kemudian melalui Sumpah Pemuda akhirnya diakuilah bahasa Indonesia untuk yang pertama kalinya menjadi bahasa nasional. Jadi dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia, sejatinya Sumpah Pemuda ini dimaksudkan untuk menciptakan sebuah bahasa ya yang mana bisa mempersatukan bangsa Indonesia gitu. Karena sebelumnya itu di Indonesia ya, kala itu disebutnya sebagai Nusantara, kan banyak sekali suku bangsa. Nah, mereka menggunakan bahasa daerah gitu, dan belum ada bahasa yang bersifat untuk mempersatukan dan untuk berkomunikasi antar satu suku dengan suku lainnya begitu. Jadi dengan adanya Sumpah Pemuda ini, maka lahirlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa persatuan. Kemudian bahasa Indonesia tetap bertahan dan kokoh sebagai bahasa persatuan atau nasional dan bahasa resmi negara dengan menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Nah, dalam hal ini kita lihat sekarang ini bahwa bahasa Indonesia itu masih tetap eksis gitu dan digunakan sebagai bahasa perhubungan antara suku satu dengan suku lainnya begitu, biar mereka paham, karena kalau menggunakan bahasa daerah pastinya bahasanya kan akan berbeda-beda begitu. Jadi bahasa Indonesia ini digunakan untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar bangsa Indonesia, antar suku-suku di bangsa Indonesia begitu. Nah, jadi bahasa Indonesia ini sekarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya berdampingan dengan bahasa daerah. Kemudian bahasa Indonesia terus berkembang sehingga dengan seiring dengan keperluan dan perkembangan bangsa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia ini sejatinya terus berkembang seperti dewasa ini. Ya, dewasa ini bahasa Indonesia masih tetap eksis begitu. Catatannya adalah zaman sekarang ini kan zaman globalisasi ya, zaman modern gitu. Jadi bahasa Indonesia ini harus tetap digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk rumusan masalah dari makalah ini, yang pertama adalah
bagaimana proses awal terbentuknya Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungan antara Sumpah Pemuda dengan pembentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan yang ketiga adalah bagaimana perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kemudian mengenai pembahasan 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Maulana Malik Ibrahim akan menjelaskan tentang pembahasan pertama, yakni proses awal terbentuknya Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, proses awal terbentuknya Sumpah Pemuda ini dilatar belakangi oleh 5 hal, dan 5 hal tersebut saling berurutan dan berkaitan satu sama lain. Yang pertama, pemuda merupakan agent of change. Pada saat itu, perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan dan memerdekakan diri dari kolonialisme melewati sejarah baru, yaitu dengan bangkitnya pemuda-pemuda yang mulai membentuk beberapa organisasi kepemudaan nasional. Yang kedua, berdirinya organisasi-organisasi pemuda. Pada tahun 1915-an, dibentuk organisasi-organisasi besar kepemudaan yang masih bersifat kedaerahan, yakni Trikoro Dharma, yang kemudian berubah menjadi Jong Java, Jong Sumatera Nembon, Jong Ambon, dan lain-lain. Organisasi-organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan. Yang ketiga, perubahan sifat organisasi-organisasi pemuda. Nah, sebelumnya organisasi pemuda ini masih bersifat kedaerahan. Setelah adanya gagasan persatuan di kalangan pemuda, sifat kedaerahan tersebut mulai hilang, dan Sumpah Pemuda ini terjadi akibat terbentuknya organisasi-organisasi tersebut. Yang keempat, Kongres Pemuda Indonesia I. Kongres Pemuda Indonesia I ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Perintis dari Kongres Pemuda I ini adalah sebuah komite yang diketuai oleh Muhammad Tabrani dan anggotanya. Tujuan dari didirikannya Kongres Pemuda I ini adalah untuk menanamkan semangat kebangsaan kalangan organisasi-organisasi kepemudaan. Setelah selesai diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia I, didirikannya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat sebagai PPPI. Nah, anggota dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Nah, yang terakhir, Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres ini diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres ini diprakarsai oleh PPPI yang biasa disebut dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Tujuan diselenggarakannya kongres ini adalah memperkuat semangat pemuda, dan pembahasan dari kongres ini adalah tentang pendidikan. Nah, sebelum ditutup, peserta dari kongres ini diperdengarkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, dan para peserta yang ada di kongres tersebut menyambut dengan meriah lagu ini. Setelah itu, para pemuda mendapatkan kesepakatan Ikatan Pemuda yang biasa disebut dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Ramasiva akan menjelaskan mengenai pembahasan yang kedua yang berjudul hubungan antara Sumpah Pemuda dengan pembentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang poin pertama ialah awal penyebutan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini merupakan wujud kristalisasi semangat nasionalisme sebagai keberhasilan bangsa Indonesia yang pernah dijajah dari bangsa asing. Dengan lahirnya Sumpah Pemuda ini, adanya kontribusi kekuatan guna mempersatukan suku-suku bangsa yang sebelumnya itu tercerai-berai, akhirnya mulai menampakkan kesadarannya untuk bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat bersatu itulah merupakan suatu modal penting dalam memerdekakan negara Indonesia.
Sehingga tujuan lahirnya bahasa Indonesia saat Sumpah Pemuda pada dasarnya sebagai bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bahasa Indonesia melalui banyaknya bahasa daerah yang ada. Nah, lanjut ke poin kedua ialah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri untuk mencapai kemerdekaan. Nah, bahasa Indonesia sendiri itu lahir dari bahasa Melayu yang juga menyatukan atau merekatkan bangsa Indonesia dari suku, ras, agama, adat istiadat, dan unsur-unsur lainnya. Bahasa Melayu sendiri telah dipakai sebagai lingua franca sebelum abad-abad yang lalu di seluruh tanah air Indonesia. Bahasa Melayu dibuktikan bahwa telah dipakai sejak abad-abad sebelumnya itu dengan ditemukan sebuah prasasti di daerah Palembang, Jambi, Bangka, dan beberapa wilayah di sekitar Pulau Sumatera. Serta bahasa Melayu itu juga digunakan sebagai alat komunikasi di Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan terbesar di Pulau Sumatera. Dan poin ketiga ialah nama bahasa Indonesia sendiri sifatnya ialah politis karena setujuan atau semisi dengan nama negara yang sudah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Sifat tersebut merupakan timbul karena keinginan bangsa Indonesia mempunyai semangat berjuang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat satu sama lain dalam satu ikatan, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Indira. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda, yang mana butir-butir tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini kita mendengar ya tadi ikrar ketiga itu berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pada ikrar yang ketiga tersebut itu meyakinkan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang digunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia gitu. Kemudian bahasa Indonesia berada di atas bahasa daerah. Nah, dalam hal ini meskipun kedudukan bahasa Indonesia itu sejatinya adalah di atas bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu berdampingan. Begitu. Jadi meskipun bahasa Indonesia itu bersifat untuk mempersatukan bangsa Indonesia, tapi bahasa daerah itu tetap tidak dihapuskan begitu. Karena hal itu juga akan memperkaya bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian sebelum resmi menjadi bahasa nasional dan bahasa persatuan negara Indonesia, bahasa Indonesia sendiri dikenal dengan bahasa Melayu. Jadi dulunya bahasa Indonesia itu sebelum resmi namanya menjadi bahasa Indonesia itu dikenal sebagai bahasa Melayu, begitu. Nah, pada akhirnya ketika disahkan pada saat peristiwa Sumpah Pemuda itu ya disahkan, jadi bahasa Indonesia resmi namanya menjadi bahasa Indonesia. Begitu. Nah, perlahan-lahan bahasa Indonesia pun juga mengalami perkembangan yang signifikan dan tumbuh menjadi bahasa modern seperti saat ini gitu. Dalam hal ini untuk perkembangan bahasa Indonesia sendiri harus dilakukan dengan upaya pembakuan agar dapat tercapai pemakaian yang benar, efisien, serta cermat dalam berkomunikasi. Begitu. Jadi bahasa Indonesia itu harus digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia begitu, agar karena bahasa Indonesia ini sejatinya juga mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga atau pembahasan ketiga dari presentasi kali ini, yaitu perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terdapat 4 bahasan yang bisa dilihat di PPT mengenai pembahasan ketiga.
Pembahasan yang pertama yaitu bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan yang paling efektif jika dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya. Bangsa yang tidak mempunyai bahasa sangat tidak mungkin untuk mengalami perubahan dan kemajuan. Hal tersebut berdampak pada pergaulannya dengan bangsa lain. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan saluran perumusan maksud, gagasan, pendapat, serta melahirkan perasaan dan memungkinkan untuk menciptakan kerjasama dengan sesama masyarakat. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi menjadikan bahasa berpengaruh penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi tidak akan sempurna bila bahasa yang diekspresikan tidak diterima atau tidak dapat dipahami oleh orang lain. Maka dari itu, suatu masyarakat yang hidup di suatu tempat pasti memiliki bahasa sebagai alat untuk berinteraksi satu sama lain. Masyarakat yang hidup tadi sudah pasti membentuk sebuah bangsa gitu. Bangsa yang tidak mempunyai bahasa sangat tidak mungkin untuk mengalami perubahan dan kemajuan. Hal tersebut berdampak pada pergaulannya dengan bangsa lain. Bahasa tentu saja menunjukkan sebuah identitas bagi suatu negara, bagi suatu bangsa gitu. Bangsa Indonesia sendiri tentunya memiliki bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia," seakan menunjukkan dan menjadi landasan yang kuat bagi posisi dan kegunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu stakeholder bahasa Indonesia harus memiliki inovasi agar senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman supaya bahasa Indonesia tetap berdaulat di negara Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu tentunya terus hidup dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan dalam 81 tahun terakhir. Yang pertama yaitu fase bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan ditandai dengan hadirnya ejaan Van Ophuijsen dan Kongres Bahasa I di Solo. Fase kedua yaitu digunakan sebagai bahasa resmi negara yang disahkan dengan hadirnya Undang-Undang 1945 Pasal 36 serta Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1974. Dan yang ketiga yaitu fase yang terakhir, fase bahasa Indonesia selaku bahasa internasional yang ditandai dengan berlangsungnya Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia serta hadirnya Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau yang disingkat PPSDK. Melihat berbagai fase tersebut, tentunya bahasa Indonesia harus mampu berkembang dan memiliki inovasi. Inovasi di sini seperti dalam bidang keilmuan ilmiah gitu. Sebagaimana diketahui bahwa bahasa Indonesia itu sedikit mengalami kekurangan kosakata dibandingkan bahasa Inggris ataupun bahasa Latin gitu. Nah, selain itu, perkembangan iptek yang pesat menuntut bahasa Indonesia juga untuk terus berkembang karena perkembangan iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat begitu. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang ilmiah, maka bahasa Indonesia juga perlu diangkat ke taraf bahasa ilmiah begitu. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia pada masa kini masih banyak digunakan secara aktif baik dalam interaksi sehari-hari oleh masyarakat maupun kegiatan penting lainnya. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan sekaligus bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini masih mampu bertahan dan berkembang. Bahasa Indonesia pada masa kini masih banyak digunakan secara aktif baik dalam interaksi sehari-hari oleh masyarakat maupun kegiatan penting lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan bahasa Indonesia pada kegiatan resmi kenegaraan, dalam undang-undang, pidato kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pun masih banyak digunakan gitu. Bahasa Indonesia juga masih banyak digunakan untuk berkomunikasi, terutama dalam berkomunikasi antar suku. Penggunaan bahasa Indonesia tersebut agar dapat memperjelas dan memperlancar penyampaian maksud dan tujuan. Selanjutnya yaitu dewasa ini, masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan salah satu bahasa yang disebut bahasa slang atau bahasa gaul begitu. Ini merupakan salah satu tantangan dari bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu munculnya bahasa gaul di kalangan pemuda masa sekarang gitu. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin berkembang pesat gitu. Bahasa gaul merupakan bahasa yang diubah-ubah sedemikian rupa agar dapat mudah dimengerti
umumnya sering digunakan oleh remaja dalam komunikasi di media sosial begitu. Maka dari itu, untuk menghindari penggunaan bahasa gaul yang semakin meluas di masyarakat, sudah seharusnya masyarakat Indonesia menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, terutama dalam diri generasi muda. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya ialah sejarah awal mula bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional sejatinya tidak lepas dari seluruh peristiwa bersejarah di Indonesia, yakni Sumpah Pemuda. Dalam hal ini, Sumpah Pemuda menjadi tonggak awal lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sekaligus bahasa nasional. Sumpah Pemuda adalah peristiwa pengakuan dari pemuda-pemudi yang merupakan putra-putri bangsa Indonesia yang mana telah berikrar tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Melalui Sumpah Pemuda tersebut, lahirlah bahasa Indonesia yang mana tujuannya supaya bangsa Indonesia mempunyai bahasa yang mampu mewujudkan bersatunya bangsa Indonesia. Di samping itu, bahasa Indonesia juga mempunyai kedudukan yang tinggi dari bahasa-bahasa daerah yang lainnya yang dipakai di Indonesia. Namun diharapkan dalam penggunaannya, bahasa Indonesia dapat beriringan dengan bahasa daerah di Indonesia. Seiring perkembangannya zaman, maka bahasa Indonesia juga mengalami banyak perkembangan dan juga perubahan. Mungkin banyak sekali anak muda yang lebih mengkomunikasikannya dengan bahasa gaul dalam kesehariannya daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga yang benar. Hal ini juga harus diperhatikan dan juga diantisipasi supaya generasi muda tidaklah melupakan bahasa Indonesia dan juga tetap menggunakan bahasa Indonesia sesuai aturan serta kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan begitu, maka bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan yang dicintai oleh bangsa Indonesia dan tentunya menjadi identitas bangsa Indonesia sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.